Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nur Fitriani, NIM 210 ingin mempresentasikan tentang bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Apa itu politik? Politik artinya aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan buat mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan ekonomi, sangatlah krusial mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak besar pada sektor keuangan bisnis dan perekonomian negara atau daerah tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan politik? Sebenarnya setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut memilih kelancaran berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila suatu politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Menurut kondisi pasar saham, situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham. Harga saham naik. Kebalikannya, jika suatu politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain yang mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi dengan batas-batas eksklusif seperti IMF atau Bank Global atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula sentiasa berkait erat menggunakan politik. Apa itu budaya politik? Budaya politik adalah serangkaian keyakinan atau perilaku yang menyampaikan dampak terhadap kebijakan dan administrasi publik, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Ada politik yang dirancang buat menjauhkan campur tangan pemerintah pada bidang perekonomian atau bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal, serta politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintah yang higienis. Ada juga politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi usaha. Yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat atau kegiatan aktivitas yang dilakukan buat berbagai ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya. Meningkatnya pendapatan per kapita adalah cerminan berasal dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi warga. Hakikat dari pembangunan ekonomi ialah membentuk pertumbuhan gross national product. Pertumbuhan GNP ditunjukkan dengan peningkatnya mutu pendidikan, bertambahnya penghasilan pertanian, dan serta penurunan angka kemiskinan. Bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia? Hubungan antara politik, demokrasi, pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak perhatian beberapa tahun terakhir. Studi Halliwell 1994, Barrow 1996, dan Guseh dan Orit Sejafor 2005 menemukan bahwa demokrasi mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui pendidikan dan investasi. Kebebasan politik akan tumbuh jika pendidikan dan investasi memiliki kualitas yang baik. Adanya reformasi politik dan ekonomi memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja perekonomian suatu negara. Sebagai contoh, Aceh belum lama ini sangat menarik serta substantif pada melihat prospek politik dan ekonomi wilayah.
Dia menyarankan agar pelaksanaan acara-acara pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat lebih sebagai prioritas bagi pemerintah Aceh ketimbang duduk perkara politik. Acara pemberdayaan itu salah satunya artinya mampu dilakukan menggunakan cara pembangun program yang akan dapat menyampaikan pekerjaan pada masyarakat. Sebagai akibatnya, mereka punya penghasilan yang layak guna mempercepat pembangunan daerah dan memberikan kemakmuran bagi warga Aceh. Tidak bisa dipungkiri, kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menyebabkan semangat dan motivasi rakyat menjadi lemah. Begitu juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah telah menurun seiring dengan banyak sekali keluhan rakyat yang tidak segera ditangani. Politik bukan hanya menyampaikan persoalan partai politik, pemilu, pilkada, posisi serta jabatan pada pemerintah, namun pula membahas mengenai demokrasi secara teorinya, berarti berasal warga, oleh masyarakat, serta untuk warga. Namun realitanya, kadangkala itu hanyalah menjadi formalitas semata buat membentuk frame politik yang mengagumkan bagi masyarakat. Peran para legislator sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan warga guna dijadikan kebijakan wilayah dalam rangka penetapan kebijakan. Jika kebijakan yang dibuat pemerintah eksekutif beserta dewan legislatif didasari pada kebutuhan real warga, maka kebijakan itu akan memberikan perubahan bagi masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik. Stabilitas politik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keadaan politik stabil membuat pertumbuhan ekonomi yang stabil pula. Demokrasi menjadi tolak ukur stabil atau tidaknya keadaan politik suatu negara. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan sangat bergantung pada institusi politik di mana institusi politik akan menjadi indikator 5 keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Institusi politik berfungsi sebagai pengendali hak milik barang maupun jasa, mempunyai regulasi mengenai redistribusi secara merata, serta sistem pemerintah yang ditetapkan di negara demokrasi. Selain itu, Haryo Limanseto melakukan selaku Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik. Terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi yang terjaga inflasi di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Presiden Rakyat Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan dengan Delegasi Dana Moneter Internasional di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat Minggu 17 Juli 2002, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan representatif senior IMF untuk Indonesia James Walsh tersebut. Ekonomi Indonesia sedang baik di mata inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi ekonomi Indonesia dibanding negara lain, kita punya debt to GDP ratio sekitar 42%. Beberapa negara itu mencapai 100%. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%. Transaksi berjalan 0,5%, ujar Menko Airlangga. Simpulan, hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi telah menarik banyak perhatian beberapa tahun terakhir. Studi Halliwell 1994, Barrow dan Guse Orit Sijafor 2000 menemukan bahwa demokrasi mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan terjadi melalui pendidikan dan investasi. Kebebasan politik akan tumbuh jika pendidikan dan investasi memiliki kualitas yang baik. Adanya reformasi politik dan ekonomi memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja perekonomian suatu negara. Stabilitas politik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena keadaan politik yang stabil membuat pertumbuhan ekonomi stabil pula. Demokrasi menjadi tolak ukur stabil atau tidaknya keadaan politik suatu negara. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang sangat bergantung pada intuisi politik, di mana intuisi politik akan menjadi indikator 5 keberhasilan pertumbuhan ekonomi.
Intuisi pula berfungsi sebagai pengendali hak milik barang maupun jasa, membuat regulasi mengenai redistribusi secara merata serta sistem pemerintahan yang ditetapkan di negara demokrasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada, Mbak.